Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selamat Effendi dari Prodi PIA Kampus Tai Muhammadiyah Probolinggo. Sekarang saya akan menerangkan tentang ilmu qiraah. Menurut bahasa, qiraatun adalah bentuk jamak dari qiraatun yang merupakan isim masdar dari fi'il madi qara'a yang artinya bacaan. Pengertian ulama menurut pengertian qiraah menurut istilah itu cukup beragam karena keluasan makna dan sisi pandang yang dipakai oleh ulama tersebut. Nah, yang pertama, menurut Imam Asy-Syarkashi, qiraah adalah perbedaan lafaz-lafaz Al-Quran, baik menyangkut huruf-hurufnya maupun cara pengucapan huruf-huruf tersebut, seperti takhfif, tasydid, dan lain-lain. Dari pengertian di atas, tampaknya Az-Zarkashi tidak hanya terbatas pada lafaz-lafaz Al-Quran yang memiliki perbedaan qiraah saja. Ia tidak menjelaskan bagaimana perbedaan qiraah itu dapat terjadi dan bagaimana pula cara mendapatkan qiraah itu. Ada pengertian qiraah yang lebih luas dari pengertian Az-Zarkashi di atas, yaitu pengertian qiraah menurut pendapat Az-Zarqani. Az-Zarqani itu memberikan pengertian qiraah adalah suatu madhab yang dianut seorang imam dari para ulama qura yang berbeda dengan lainnya dalam pengucapan Al-Quran dengan kesesuaian riwayat dan turuk darinya, baik itu perbedaan dalam pengucapan huruf-huruf maupun pengucapan bentuknya. Dari beberapa kata kunci dalam pembicaraan qiraah yang harus kita ketahui, kata kunci tersebut adalah qiraah, riwayat, dan thoriqah. Nah, adapun perbedaan dari ketiganya tersebut yaitu yang pertama, qiraah. Qiraah apa? Qiraah itu bacaan yang disandarkan kepada salah seorang imam dari qurra yang 7, 10, atau 14. Seperti qiraah Nafi, qiraah Ibnu Katsir, qiraah Yakub, dan lain sebagainya. Sedangkan riwayat adalah bacaan yang disandarkan kepada salah seorang perawi dari para qurra yang 7, 10, atau 14. Misalnya Nafi mempunyai dua orang perawi, yaitu Qalun dan Wasy, maka disebut dengan riwayat Qalun an-Nafi atau riwayat Wasy an-Nafi gitu. Adapun yang dimaksud dengan thoriqah adalah bacaan yang disandarkan kepada orang yang mengambil qiraah dari periwayatan qurra yang 7, 10, atau 14. Nah, gitu. Misalnya Wasy mempunyai dua murid, yaitu Al-Azraq dan Al-Asbahani, maka disebut Thoriq Al-Azraq dan An-Wasy atau riwayat Wasy min Thoriq Al-Azraq. Bisa juga disebut dengan qiraah Nafi min riwayati Warsy min Thoriq Al-Azraq. Itu berarti qiraah itu imamnya, sedangkan muridnya itu riwayat, muridnya lagi itu namanya thoriqah gitu ya. Sejarahnya qiraah. Sejarah qiraah yang pertama itu pada periode awal kaum muslimin, itu ayat Al-Quran itu turun kepada Nabi, terus kepada sahabat, dari sahabat itu kepada para tabi'in, serta para imam-imam qiraah pada selanjutnya. Pada masa Nabi itu ayat-ayat tersebut diperoleh dengan cara mendengarkan, membaca, lalu beberapa sahabat menghafalkannya. Sehingga pada periode ini Al-Quran belum dibukukan. Pedoman dasar bacaan dan pelajarannya langsung bersumber dari Nabi serta para sahabat yang hafal Al-Quran. Terus setelah itu, pada masa Khalifah Utsman itu berinisiatif untuk menjadi mushaf dan dicetak lebih banyak untuk kemudian disebarluaskan kepada kaum muslimin di berbagai kawasan. Langkah ini ditempuh oleh Khalifah Utsman bin Affan
karena pada waktu itu terjadi perselisihan antara sesama kaum muslimin tentang perbedaan bacaan yang mereka terima. Setelah itu muncullah kiroah yang 7 itu ya. Nah, macam-macam kiroah dalam kitab Az-Zubda Al-Itqan fil Ulumil Quran karya Dr. Muhammad bin Alwi Al-Maliki, bahwa Imam Al-Jaziri mengelompokkan kiroah dalam 5 bagian. Pertama, mutawatir, itu yang dinukil dari sejumlah orang yang tidak mungkin sepakat dalam kedustaan dari orang-orang yang seperti mereka hingga di akhir sanad, dan ini dominan di dalam kiroah. Yang kedua, masyhur, itu yang syaratnya sahih namun tidak sampai ke tingkatan mutawatir sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan rasm, terkenal di kalangan imam qurra, dan mereka tidak menganggapnya keliru atau ganjil. Dan para ulama menyebutkan bahwa kiroah ini boleh diamalkan bacaannya. Yang ketiga itu ahad, yaitu yang syaratnya sahih namun menyisihi rasm atau menyisihi kaidah bahasa Arab, dan atau tidak terkenal sebagaimana terkenalnya kiroah yang telah disebutkan dan diamalkan dan tidak diamalkan bacaannya ya. Dan di antara contohnya ialah riwayat Imam Hakim rahimahullah dari Abu Bakr radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW membaca muttaqiin ala rafrafin hudri wa amqarin hisan, gitu bacaan. Yang kedua itu juga diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya beliau membaca laqad ja'akum rasulun min anfusakum, dengan memfathahkan huruf fa ya. Padahal di qiraah lain itu mengkasrohkan fa gitu kan. Yang keempat itu syad yang tidak sahih sanadnya seperti qiraah malaka yaumaddin. Sedangkan yang benar itu dengan mengkasrohkan yauma, berarti maliki yaumiddin, gitu ya. Yang kedua itu maudhu atau palsu, dan tidak ada asal usulnya. Imam Suyuti menambahkan jenis qiraah yang keenam ini, yaitu qiraah mudroh atau yang disisipi, yaitu ucapan yang ditambahkan dalam qiraah sahih sebagaimana bentuk penafsiran, gitu ya. Jumhur ulama berpendapat bahwa qiraah sab'ah adalah mutawatir. Selain yang mutawatir dan masyhur, maka tidak boleh membaca dengannya, baik dalam sholat maupun di luar sholat ya, itu ya. Dari pembahasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, qiraah adalah cara membaca ayat-ayat Al-Quran yang dipilih dari salah satu seorang imam qiraah yang berbeda dengan cara ulama lain, serta didasarkan riwayat yang mutawatir sanadnya, yang selaras dengan kaidah-kaidah bahasa Arab yang terdapat dalam salah satu mushaf Utsmani. Yang kedua, qiraah ini muncul pada masa Nabi Muhammad sampai sekarang. Yang ketiga, itu macam-macam qiraah dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama mutawatir, masyhur, ahad, syad, dan maudhu. Yang keempat itu metode penyampaian qiraah, yaitu mendengar dari guru. Setelah mendengar itu membaca di depan guru melalui ijazah dan melalui naskah guru, melalui tulisan wasiat, dan melalui pemberitahuan atau hasil temuan. Nah, demikianlah ya, keterangan kami tentang ilmu qiraah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.